Then Or the weekend. Come on, I don't believe. Film Cursed merupakan film yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan buku Robert Moore yang berjudul A Time to Die. Kisah ini dimulai dengan pernikahan salah satu pelaut yakni Pavel Sonin. Pavel Sonin yang akan menikah kala itu mengalami kekurangan biaya, sehingga beberapa pelaut lainnya menjual jam pelautnya untuk membantu biaya pernikahan Pavel. Pesta pernikahan pun berakhir. Kini waktunya mereka untuk menjalankan tugasnya. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2000, kapal seberat 14.000 ton dan membawa 118 awak kapal ini lepas jangkar di pangkalan Angkatan Laut Rusia di Vidyayevo, Murmansk. Lambaian tangan sejumlah anak pelaut yang kagum akan keperkasaannya melepas kepergiannya menuju Laut Barents. Tapi siapa sangka penampakannya pagi itu sebelum menyelam akan menjadi penampakan terakhir kapal selam nuklir K-141 Kursk. Letnan Mikhail Evrin merupakan kepala unit turbin di kompartemen 7. Kapal selam canggih yang baru berusia 6 tahun itu akan menjadi salah satu bintang dalam latihan bersama armada utara Rusia untuk kali pertama dalam 10 tahun terakhir. Tetapi sebelum sepenuhnya bergabung bersama sekitar 30 kapal perang Rusia lainnya, bencana sudah menghantui Kursk. Berulang kali, dua rekan Mikhail, yakni Anton dan Pavel, melaporkan suhu torpedo kepada Kapten Sirokov. Namun laporan mereka ditolak. Anton dan Pavel hanya mengikuti aturan. Mereka hanya bisa pasrah ketika mengetahui suhu torpedo semakin tinggi. Namun belum bisa diluncurkan karena kapal mereka belum sampai tujuan. Akhirnya torpedo pun meledak pada suhu 180 derajat dan menewaskan mereka di dalam kompartemennya. Ledakan ini membuat kapal selam itu menghantam dasar laut. Setelah ledakan pertama di kapal itu, kemudian disusul dengan ledakan kedua yang lebih besar di kompartemen 5. Ledakan ini menyebabkan banyak awak kapal kehilangan nyawanya, hingga hanya tersisa 23 kru yang masih hidup dari 118 kru. Mikhail menuntun 22 rekannya untuk mengevakuasi diri di kompartemen 9 setelah membawa perlengkapan dan peralatan seadanya. Mereka berjuang hidup dengan keterbatasan oksigen, makanan, dan suhu dingin akibat membesarnya air laut di ruangan evakuasi itu. Mikhail pun hampir saja melewatkan waktu mengirimkan tanda SOS atau permintaan tolong dikarenakan ia tidak memiliki jam pelautnya lagi. Tanda SOS dikirimkan dengan mengetuk bagian pintu kapal sebanyak 4 kali. Karena melihat rekannya yang semakin kritis, Mikhail pun nekat mengajak salah satu kru untuk menyelam mengambil kartrid oksigen yang berada di kompartemen 7 yang kala itu sudah tenggelam. Mikhail pun berhasil mengambil kartridnya, walau hampir saja menewaskan rekannya. Para rekan mereka di berbagai kapal perang lain belum menyadari Kursk hilang dari radar. Justru Angkatan Laut Inggris yang turut memantau latihan itu lebih dulu tersadar. Kolonel David Russell dari markasnya mencoba mengontak armada utara Rusia Laksamana Grudzinski, namun tidak ada hasil. Grudzinski baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kursk mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut. Menyadari tanda SOS yang dikirimkan kru yang selamat, kapal penyelamat pun segera diturunkan. Hanya saja ketika mencapai landasan penyelamatan, kapal penyelamat kehabisan daya sehingga harus kembali untuk diperbaiki. Harus menunggu 12 jam lagi untuk kapal penyelamat ini baru bisa beroperasi kembali. Penyelamatan kedua kali pun gagal karena masalah yang sama. Grudzinski dengan percaya dirinya menyatakan armadanya mampu menyelamatkan mereka. Tawaran bantuan dari militer barat dengan peralatan canggih pun terus ditolak. Berkejaran dengan waktu, para keluarga menuntut kejelasan dan upaya lebih dari Angkatan Laut Rusia. Keributan pun pecah saat Laksamana Vladimir diprotes massa, yang dipicu tuntutan tanya Averina, istri Letnan Mikhail. Seorang perawat Angkatan Laut Rusia sampai harus membius paksa salah satu ibu yang mencela Vladimir.
Sementara itu, di dasar laut, keadaan 23 kru kian kritis setiap waktu. Bahkan korban jiwa bertambah saat pemantik generator oksigen meledak secara tak sengaja di hari keempat. Baru pada pagi hari keempat, para penyelam sipil Norwegia dan Inggris diperkenankan membantu. Namun itu jelas terlambat. Letnan Mikael bersama 22 kru lainnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Hal ini tentu saja menjadi luka terdalam bagi keluarga korban. Di akhir cerita, istri Letnan Mikael yang menghadiri acara duka suaminya bersama para keluarga korban lainnya menyampaikan isi surat yang ditulis suaminya. Surat itu ditulis oleh Letnan Mikael di dalam kapal ketika dia sudah merasa tidak kuat. Sambil menangis, istri Letnan Mikael membacakan isi suratnya. Suamiku bilang bahwa apa yang di laut berubah selamanya. Dia bilang itu sebabnya dia berbeda dengan yang lain. Laut menghubungkan mereka, karena itu para pelaut saling menyelamatkan, meskipun di masa perang. Aku tidak tahu apakah kita sedang berperang. Acara pun selesai. Istri dan anak Letnan Mikael beranjak keluar dari gereja. Sergei, orang yang dulu membeli jam pelaut Letnan Mikael, menghampiri anak Letnan Mikael dan mengembalikan jam tangan Mikael pada anaknya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.